Jegek, ini gimana sih ada berita nih yang bilang kalau Tuhan agama Hindu tuh ada banyak. Yang katanya kan agama Hindu menyembah dewa-dewi. Jadi Tuhannya itu satu apa banyak nih? Yoga, kamu kata siapa kalau Tuhan itu tuh banyak? Sayang Widi, aku tuh cuma ada satu. Cuma ada satu. Iya. Tapi di sini tuh banyak nih, katanya agama Hindu itu menyembah banyak dewa-dewi, memuja banyak dewa-dewi. Artinya Tuhannya banyak dong. Enggak, Tuhan aku tuh cuma satu, sayang Widi. Jadi gimana? Yang benar tuh dewa-dewi? Iya. Kok ribut-ribut? Kenapa nih? Jadi Ini gini loh. Gini nih Jegek ya. Ada berita nih barusan aku Yeah. baca nih yang katanya Tuhan agama Hindu tuh ada banyak. Jadi yang benar tuh yang mana gitu. Oh, jadi kalian bingung gitu. Bingung karena kata Ketut Tuhannya itu Sang Hyang Widi. Jadi tuh gimana? Jadi sebenarnya mungkin kalian cuma salah pemikiran konsep ya. Jadi di Hindu itu ada konsep ketuhanan. Nah mungkin kalau kalian pingin tahu lebih jelas, aku punya referensinya. Kita Nah tapi itu valid nggak? valid dong. Oke, udah kita semua bareng-bareng yuk. Om Swastiastu. Om Awiginam Astu Namo Sidam. Om Anobhadra Kratawa Wiyantu Wiswata. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati para Dewan Juri Lomba Dharma Wacana, Parade Budaya 5 yang diselenggarakan oleh UKM Permadu Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Yang saya hormati segenap panitia dan umat sedharma di seluruh Nusantara yang berbahagia. Tapi pun, begitulah salam khas kami masyarakat Lampung. Puja Angayu Bagya senantiasa kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Dewasa. Karena berkat Asung Kertawara Nugrahanya, kita diberikan nikmat kesehatan dan juga kebahagiaan. Senang sekali saya dapat menyapa umat sedharma walaupun kita masih dibatasi oleh ruang virtual. Namun, Awiginamastu, ini tidak menjadi penghalang kita untuk selalu meningkatkan ajaran Dharma melalui kekreativitasan yang kita punya. Umat sedharma, bagai sayur tanpa garam rasanya kurang afdol jika saya menyapa umat sedharma, namun umat sedharma belum mengenal siapa saya. Pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Niluh Ade Puspa, Sri Kandi dari Lampung yang selalu merasa beruntung menjadi bagian dari generasi muda Hindu yang adiluhung. Saya merupakan utusan dari pimpinan cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah pesan Dharma dengan judul Hindu bukanlah agama yang politeis. Mungkin umat sedharma bertanya-tanya, mengapa saya begitu tertarik untuk membahas judul tersebut? Umat sedharma, kita hidup di zaman yang cukup modern. Kemudahan bisa kita dapatkan, termasuk kemudahan dalam mengakses informasi. Berbagai macam platform sosial media memberikan dan menyebarkan berita-berita tentang sosial, budaya, ekonomi, dan bahkan religi, termasuk berita tentang keagamaan Hindu. Namun, tidak dapat dipungkiri umat sedharma bahwasannya dampak positif tersebut diikuti dengan dampak negatif. Berbagai macam informasi tersebar luas di internet yang mengakibatkan seseorang akan berpikir dua kali tentang kepercayaan di agamanya. Mengapa demikian? Karena di internet seseorang tersebut akan menemukan hal-hal baru. Seperti contoh, ada berita tentang bahwa agama Hindu adalah agama yang memuja banyak Tuhan. Jika hal ini terus-menerus dibiarkan, maka akan memunculkan paradigma baru yang keliru, umat sedharma.
Dharma. Lalu, bagaimana cara kita menyikapi permasalahan tersebut? Umat sedharma, layaknya sebuah rumah yang memiliki pondasi, Hindu juga memiliki pondasi yang digunakan sebagai tuntunan hidup umatnya. Pondasi tersebut kita kenal dengan sebutan Srada. Permasalahan mengenai anggapan bahwa agama Hindu adalah agama yang memuja banyak Tuhan sangat berkaitan dengan Srada kita yang pertama, yaitu percaya dengan adanya Brahman. Lalu, bagaimana kita meyakini bahwa Brahman yang kita puja adalah tunggal? Umat sedharma yang terkasih, cara terbaik meyakini Ida Sang Hyang Widiwasa adalah dengan meninjau pustaka suci Weda. Hal ini dijelaskan pada kitab suci Brahma Sutra, Mandala 1, Sukta 1, Mantram 3, yang berbunyi Sastra no Ditwan, yang menegaskan bahwa pustaka suci Weda dan sastra agamalah yang menjadi sumber utama dalam memahami Ida Sang Hyang Widiwasa. Umat sedharma, dalam agama Hindu kita mengenal dengan konsep ketuhanan atau teologi yang disebut dengan Brahma Widya. Brahma yang artinya Tuhan dan Widya yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, Brahma Widya merupakan ilmu pengetahuan tentang ketuhanan, di mana di dalamnya terbagi menjadi dua konsep, yaitu konsep Saguna Brahman dan konsep Nirguna Brahman. Umat sedharma, dalam konsep Nirguna Brahman, Ida Sang Hyang Widiwasa dipuja dalam wujudnya yang acintya rupa, tidak terpikirkan, meresap di segala arah, dan tidak dapat digambarkan. Tuhan dalam konsep ini hanya dapat dicapai melalui penyatuan antara Atman dan juga Parama Atman. Nah, biasanya orang-orang yang dapat memuja Ida Sang Hyang Widiwasa dalam konsep Nirguna Brahman adalah orang-orang yang memasuki jenjang Wanaprastha dan juga biksuka atau sannyasin. Di sisi lain, di konsep Saguna Brahman, pada konsep ini Ida Sang Hyang Widiwasa dipuja dengan mantra atau nyanyian suci keagamaan. Biasanya kita melakukan persembahyangan sebanyak 3 kali sehari. Selain itu, Ida Sang Hyang Widiwasa dalam konsep Saguna Brahman dipuja dengan berbagai macam nama. Nah, orang-orang yang memuja Ida Sang Hyang Widiwasa dengan konsep Saguna Brahman adalah orang-orang yang memasuki jenjang Brahmacari dan juga Grahasta. Umat sedharma yang berbahagia, mengenai permasalahan tentang anggapan bahwa agama Hindu adalah agama yang memuja banyak Tuhan dapat kita luruskan dengan meninjau konsep Saguna Brahman, di mana Tuhan dipuja dengan berbagai macam nama. Dalam kitab suci Weda pun dikatakan bahwa Tuhan memiliki ratusan bahkan ribuan macam nama. Maka dari itu beliau dijuluki sebagai Sehasra atau 1000 nama. Ketika kita sembahyang juga kita menyebut Tuhan dalam berbagai macam nama, seperti yang dikatakan dalam Mantra Krisandya bait kedua dan bait ketiga sebagai berikut. Om Narayana Evedam Sarvam Yat Bhutam Yascha Vavyam Niskalangko Niranjano Nirvikalpo Nirakyata Suda Dewa Eko Narayana Nadwityasti Kaschit. Ya Tuhan, Narayana adalah semua ini, apa yang telah ada dan apa yang akan ada, bebas dari noda, bebas dari kotoran, bebas dari perubahan, tak dapat digambarkan. Sucilah Dewa Narayana, Engkau hanya satu, tidak ada yang kedua. Om Tuam Shiva Tuam Mahadewa Iswara Parameshwara
Brahma Wisnu Carudrasca Purusa Parikirtita. Ya Tuhan, Engkau adalah Siwa, Mahadewa, Iswara, Parameshwara, Brahma, Wisnu, dan Rudra. Engkau adalah asal mula semua yang ada. Umat Sedharma dilihat dari kalimat Nadwityosti Kaschit yang berarti Tuhan hanya satu, tidak ada yang kedua, jelas mengatakan bahwa Tuhan dalam agama Hindu tunggal. Namun beliau disebut dengan berbagai macam nama seperti Siwa, Mahadewa, Ishwara, Parameshwara, Brahma, Wisnu, dan Rudra seperti yang dinyatakan dalam Trisandya Bait ketiga. Umat Sedharma yang terkasih, lalu kembali muncul sebuah pertanyaan. Mengapa Tuhan memiliki banyak nama? Kita dapat analogikan seperti ini. Ada seseorang bernama Buayan. Buayan berprofesi sebagai seorang guru di sekolah dasar. Maka murid-muridnya akan memanggil beliau sebagai Bu Guru. Tak hanya itu, Buayan juga aktif bersosial media. Beliau merupakan seorang konten kreator TikTok. Maka netizen sering memanggil beliau dengan sebutan TikTokers. Tak hanya saja itu, Mas Dharma, Buayan juga aktif berorganisasi di lingkungannya. Ibu-ibu di sekitarnya memanggil beliau dengan panggilan Bu Ketua PKK. Dan yang terpenting, Buayan merupakan ibu dari anak-anaknya. Maka anak-anaknya memanggil beliau dengan sebutan Bunda. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Mas Dharma, apakah dengan banyaknya nama panggilan, orangnya juga banyak? Tentu tidak, bukan? Orangnya ya hanya satu itu, Buayan. Namun, ketika beliau menjalankan tugasnya, beliau akan dipanggil sesuai dengan tugasnya. Sama saja seperti Ida Sang Hyang Widiwasa. Ketika beliau menciptakan alam semesta, beliau akan disebut dengan Dewa Brahma. Ketika beliau memelihara alam semesta, beliau akan disebut Dewa Wisnu. Dan ketika beliau melebur alam semesta, beliau akan disebut dengan Dewa Siwa. Tuhan hanya satu, namun orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama sesuai dengan fungsinya. Dan kita sebagai umat Hindu memuja beliau melalui dewa, yaitu pancaran suci dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Umat Dharma yang berbahagia, sudah seharusnya kita sebagai umat Hindu meyakini dan memahami Tuhan secara baik dan tepat. Karena dengan memahami Tuhan secara baik dan tepat akan mengantarkan kita kepada jalan kebahagiaan tertinggi, yaitu moksha. Jangan sampai kita sebagai umat Hindu yang dharmika tidak tahu, bahkan ragu untuk memahami atau meyakini Ida Sang Hyang Widiwasa. Umat Dharma yang berbahagia, demikian pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi tuntunan dalam umat Dharma berkehidupan sehingga kita mampu mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu Moksarta Wijagadita Yaca Iti Dharma. Sebelum saya mengakhiri pesan Dharma kali ini, izinkanlah saya mempersembahkan sebuah pantun. Pergi ke kedai, memberi terasi, mulanya bersama kasih. Yakini Brahman, temukan jati diri, capailah kebahagiaan sejati. Umat Dharma, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat perkata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Tanhana wang svetanus, nobody is perfect because the perfectness is belongs to God. Tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Ida Sang Hyang Widiwasa. Saya akhiri dengan mengucapkan mantra Parama Santi, Om Santi 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 Om.